straight on the plane. We were flying to the mountain. Siapapun yang akan masuk ke level manager, mereka harus bersedia. Hidup itu memang adalah pilihan. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini aku mau cerita tentang perjuangan suami buleku waktu dia mau melamar aku. Aku udah pikir-pikir kira-kira kisah romantis apa ya. Biasa kalau romantis itu kan teman-teman lebih kepada yang sweet-sweet, yang manis-manis gitu kan. Kalau menurutku sih ini cerita perjuangan suamiku ini bisa dikategorikan bukan yang romantis-romantis banget sih, cuma bagaimana dia memperjuangkan hubungan saya dan suami saya sampai kita ini bisa mantap untuk menikah seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, singkat cerita, saya itu kan kerjanya dulu itu di salah satu bank BUMN Indonesia ya. Dan saat itu saya mendapat promosi jabatan untuk masuk ke level manager. Nah, waktu pas bulan Juni 2017 itu, jadi saya kerja di bank, saya ditempatkan di cabang. Waktu itu salah satu cabang di daerah BSD, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan ya teman-teman. Mungkin yang nonton tahu kali saya, karena saya banyak muter-muter cabang di situ ya. Mungkin ada yang pernah jadi nasabah saya ya. Oh ya, ini saya kerja di bank BUMN, mungkin kalian tahu. Bank yang depannya M, belakangnya I, ya. Ya memang itu merupakan salah satu bank terbaik di Indonesia gitu kan. Yang siapa sih orang yang nggak mau gitu kan, apalagi kan waktu itu saya masih muda banget teman-teman, masih umur 28 tahun gitu kan. Masih semangat, masih optimis kayak gitu kan. Wah, gimana gitu rasanya. Terus nah, tetapi memang saya sadar betul jika saya mau masuk ke level ini, intinya ini kan tanggung jawabnya lebih besar gitu kan. Dan saya memang harus istilahnya berkarirnya harus 100%, nggak bisa yang setengah-setengah gitu, karena tanggung jawabnya itu memang besar gitu. Untuk mengelola finansial orang-orang seperti ini. Walaupun saya nggak tahu sih apakah saya akan ditempatkan di cabang, apakah saya akan ditempatkan di kantor pusat, tetapi intinya di situ akan ada yang namanya perjanjian kerja. Siapapun yang akan masuk ke level manager, mereka harus bersedia minimal setidaknya 2 tahun mereka settle untuk masuk ke level ini. Jadi pertama asisten manajer, kemudian manajer, dan selama dia 2 tahun berturut-turut ini, jika yang bersangkutan itu resign, maka mereka harus membayar denda. Kalau nggak salah waktu itu kurang lebih sekitar 200 juta gitu. Kayak begitu teman-teman, berat kan ya. Ya. Terus itu tadi saya nggak boleh main-main dengan tawaran ini. Kalau saya mantap iya, maka saya harus bertanggung jawab, saya harus menandatangani perjanjian pekerjaan itu. Karena setelah saya menandatangani perjanjian itu, saya akan ada kayak tesnya lagi dan pendidikan. Kalau saya sudah memasuki tahap tersebut, itu sudah terikat. Kalau saya nggak mau deh, saya nggak jadi, saya nggak mau. Tapi saya udah tes, tapi saya udah pendidikan, tetap saya harus membayar kompensasi tersebut gitu. Jadi tidak bisa main-main waktu itu ya teman-teman. Dan perjanjian kerja ini ya itu tadi harus komitmen gitu kan. Ya udah saya ceritakan. Dan satu lagi yang harus bisa saya terima, kalau saya mengambil jabatan ini, maka saya harus bersedia untuk ditempatkan di seluruh cabang bank BUMN tersebut yang ada di seluruh Indonesia gitu. Ya gitu, jadinya ya komitmennya lumayan cukup berat gitu kan. Dan apalagi saat itu posisi saya single teman-teman. Tidak menutup kemungkinan biasanya untuk yang pegawai yang masih single itu mereka akan memberikan jabatan yang sedikit luasa gitu. Artinya seperti ini teman-teman.
saya misalnya ceritanya saya setuju gitu untuk naik jabatan ini gitu, saya tanda tanganin perjanjian kerjanya. Ada lagi teman saya dari cabang lain yang juga dia sama akan mengikuti tes dan juga pendidikan untuk naik jabatan ini. Tapi teman saya ini udah nikah nih, posisinya udah nikah, udah punya keluarga, udah punya anak, tinggal di daerah misalnya Tangerang Selatan gitu kan, Bintaro atau BSD dan lain sebagainya. Itu tentunya mereka yang sudah menikah akan diprioritaskan untuk bagian HRD untuk agak deket-deket rumah gitu ya. Sedangkan yang masih single seperti saya walaupun memang tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa di luar daerah, tapi biasanya kalau seorang wanita, seorang ibu punya anak, berumah tangga, masih akan ada kebijakan dari HRD. Tapi kalau yang single, itu mereka bisa aja saya ditempatin di Bali ke, di Papua, suka-suka aja gitu kan. Itu saya jelasin sama calon saya kayak gitu. Tapi saya harus memberikan jawaban ini kepada kepala cabang saya hanya dalam waktu 1 minggu. Iya atau tidak. Jika 1 minggu saya tidak memberi jawaban, itu artinya saya mau tidak mau harus mengikuti tes atau pendidikan ini gitu kan. Tentunya kepala cabang juga seneng dong. Wah, anak buah saya mau naik jabatan gitu kan. Mereka seneng karena saya sudah menjadikan si orang tersebut punya jabatan yang bagus gitu kan istilahnya. Ada nilai plus lagi gitu kan. Nah, terus saya ngomong sama suami saya, tolong deh dipikirin dulu gitu. Kira-kira kamu ini mau serius atau enggak sama saya ngomong. Kalau memang mau serius, saya maunya menikah. Saya bilang begitu sama suami saya. Kalau memang, dan saya akan tinggalkan karir saya akan bilang tidak kepada kepala cabang saya akan menolak ini demi hubungan saya dan suami saya ngomong gitu, seperti itu ke suami saya. Berat juga, dia kan malah istilahnya baru Mei ketemu, Juni saya udah ditanya gitu kan. Ya udah, akhirnya seminggu itu akhirnya suami saya ngomong ke saya, ya saya serius sama kamu, dia ngomong begitu. Terus saya bilang, kalau kamu serius sama saya, kamu harus istilahnya kenal ya sama keluarga saya lagi, ngomong sama orang tua saya, ngomong sama keluarga saya kalau kita ini akan ada tujuan untuk menikah gitu ya. Paling nggak serius dulu lah gitu, karena kalau di Indonesia ini ada yang namanya kita lamaran. Walaupun saya bukan lamaran yang heboh gitu, enggak, tapi ibaratnya ada omongan lah sama orang tua saya kayak begitu. Terus akhirnya di hari itu teman-teman, saya itu nggak tidur loh seharian, karena Indonesia sama Jerman itu kan beda waktunya sekitar 5 jam ya. Saya seharian udah kerja, saya nggak tidur nungguin suami saya memutuskan bagaimana ini untuk hubungan kita gitu kan. Terus dia ngomong, ya udah baik, saya akan datang lagi ke Indonesia, tunggu ya, saya akan pesan tiket sekarang juga, dia ngomong begitu. Kalau kamu tidak percaya saya serius sama kamu, saya sekarang pesan tiket, tunggu, jangan tinggalkan chatting ini. Waktu itu saya chatting kan di lewat Skype, sempat ngomong video call juga, tapi jangan leave dari chatting ini karena nanti saya bakal kembali, saya 15 menit saya akan booking tiket pesawat ke Indonesia. Dia bilang seperti itu teman-teman. Wih, saya juga langsung kaget, dan itu dia booking, inget banget abis sholat subuh tuh ya, saya gak tidur seharian saya mikirin itu ya, udah mau masuk kerja lagi kan. Akhirnya jam 5:15 nih teman-teman, suami saya balik lagi, halo, saya udah booking nih tiket pesawat saya ke Hamburg, Jakarta, kata dia gitu, untuk bulan September di hari ulang tahun saya, kata dia. Gitu kan teman-teman. Terus dia tunjukin kode bookingnya segala macem, dia kirim ke saya, nih kalau kamu nggak percaya aku udah booking ini, kamu boleh ngecek, aku pokoknya udah mau datang lagi ke Indonesia, mau temuin kamu dan keluarga kamu, kata dia seperti itu. Ya sudah, kalau akhirnya suamiku ngomong, kalau kamu ingin serius sama saya juga mau nikah sama kamu udah bisa kasih jawaban, kata dia gitu kan ke kepala cabang kamu nggak apa-apa kan kalau kamu tidak bisa meniti karir, dia bilang seperti itu. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang begitu, karena waktu itu orang tua saya udah titip pesan, kalau dia mau ngelamar kamu, mau bilang serius mau menikah, udah kalau kamu suka
jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, jawab aja, iya saya mau nikah sama kamu. Akhirnya saya ngomong, iya saya mau serius sama kamu. Saya ngomong gitu juga sama suami saya waktu itu gitu. Ya sudahlah teman-teman, hatiku lega teman-teman saat itu juga, bahagia walaupun aku nggak tidur semalaman itu ya teman-teman. Itu udah jam 5:30, saya langsung siap-siap mau berangkat kerja lagi ya, mandi segala macem, nggak tahu pokoknya itu saya udah nggak, yang tadinya mungkin capek langsung yang bahagia gitu kan. Hari itu gitu. Dan pagi-pagi itu saya udah sampai kantor ya, saya ngomong sama kepala cabang saya mau minta maaf bahwa saya tidak bisa menerima jabatan ini. Dia juga agak heran, loh kamu kok nolak, yang lain itu nggak ada yang nolak. Ya memang sih bener teman-teman, yang lain teman-teman saya nggak ada yang nolak ya, tapi kan mereka istilahnya memang kondisinya beda, sedangkan saya ini kan harus, suami saya di Hamburg gitu, saya harus, kalau saya serius saya sadar saya tidak akan stay di Indonesia gitu kan. Ya udah, saya minta maaf, terus saya jelaskan bahwa saya ada rencana ingin menikah dengan suami saya. Jadi sementara ini saya mau fokus ke pernikahan saya bilang begitu. Waktu itu saya jelasin ya, cuma calon saya itu kerjanya nggak di Indonesia Pak, calon saya itu kerjanya di Jerman gitu. Jadi kalaupun saya mau menikah sama beliau, ya saya mungkin tidak stay di Indonesia. Jadi saya ngasih pandangan seperti itu, jadi mereka tuh tahu gitu. Oh gitu, kaget juga waktu itu. Kalaupun nanti setelah menikah misalnya ya saya masih stay di Indonesia, saya akan pikirkan kembali untuk jabatan ini, tapi untuk tahun ini ya nggak apa-apa Pak, saya tolak dulu, saya ngomong gitu aja. Tapi ya kalau saya masih ada rezeki untuk kerja di sini lagi, nanti tahun depan saya coba lagi. Ya mereka ngomong ya belum tentu tahun depan itu bisa kamu lagi yang diajukan, biasanya memang susah loh Mbak begini ya. Ya oke, saya dengerin aja semuanya. Saya tahu mereka itu juga mengharapkan, mereka juga agak sedikit kecewa ketika saya ketika saya menolak. Tapi ya ini udah keputusan saya ya teman-teman, dan suami saya itu saya cuma bisa bilang ya minta doa restunya aja ya Bu, mudah-mudahan niat saya nikah ini bener-bener bisa tercapai lancar gitu. Hidup itu memang adalah pilihan. Ketika kita harus milih, kayak saya, kamu mau nikah apa kamu mau karir gitu kan. Dua-duanya ini memang terkadang kita nggak bisa untuk milih semuanya, jadi kita harus pilih salah satu, walaupun dua-duanya itu adalah hal yang manis gitu kan. Ya sudah lah, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin waktu itu suami saya juga tepat dia datang ke Indonesia gitu ya teman-teman, ketemu keluarga, meyakinkan. Dan setelah pertemuan itu di hari ulang tahun saya, pokoknya itu saya bahagia banget ya, dia ngelamar saya. Kita ngelamarnya juga cuma sama keluarga inti aja teman-teman. Intinya dia udah ngomong serius, terus saya dan suami saya mantap persiapan untuk pernikahan, karena kan pernikahan dua warga negara ini kan beda, jadi ya ada sedikit prosedur yang harus dipersiapkan, intinya sih seperti itu. Ya itu merupakan, inilah teman-teman cerita saya ya, hal yang tidak pernah saya lupakan, bagaimana suami saya waktu itu sampai sebegitunya, sampai langsung booking pesawat. Ya saya melting di situ.
Nah, teman-teman, jangan lupa ya kalian untuk kepoin juga video teman-temanku yang ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Nanti kalian bisa lihat channel-channel mereka, video mereka tentang Valentine ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk dukung teman-temanku dengan klik subscribe, like, dan juga komen. Terus kalian juga jangan lupa untuk dukung channelku ya teman-teman. Sama di like, subscribe, dan juga komen. Nah teman-teman, jadi seperti itu tadi cerita saya ya. Jadi semoga menginspirasi kalian buat kalian yang lagi LDR. Jadi kita jangan segan-segan untuk tanya kalau sama pasangan kita, apalagi kita dalam suatu situasi yang harus memilih gitu ya. Kalau situasi saya memang saat itu saya harus milih mau karir atau mau nikah gitu kan. Ya akhirnya syukurlah atas ridho orang tua, ridho dari Allah juga, sehingga saya juga bisa lancar waktu itu. Oke teman-teman, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya Kirana. Sampai ketemu lagi di video Kirana berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. See you. Salam Kirana, share many stories, share many things. Cheers.